Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Suryana Hendrawan, salah satu dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Marketing Management atau Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode pemaparan teori, small group discussion, case study, project based, dan student center learning. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Marketing Management memiliki bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 teori, 1 praktik, dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 3 di program studi manajemen. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Marketing Management bertujuan untuk memahami praktik dan konsep dalam dunia pemasaran. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar pemasaran yang dimulai dari penerapan strategi STP yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning, sampai pada bauran pemasaran terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti mampu memahami dasar-dasar pemasaran, segmentasi pasar, target pasar, branding, bauran pemasaran, perencanaan strategis dalam pemasaran, lingkungan pemasaran global, pasar konsumen, perilaku konsumen, dan riset pasar. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada sejumlah literasi jurnal dan buku di bidang marketing yang terbaru. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku Principle of Marketing dari Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun, tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas, misalnya dengan bertanya, menjawab soal, sharing ide, dan lain sebagainya, maupun di luar kelas saat dilaksanakan praktikum. Proses pembelajaran merupakan pembelajaran kolaboratif atau teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti uji kompetensi, diskusi kelompok, tugas mingguan, dan lain sebagainya. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan mengacu pada rubrik penilaian berupa penugasan, kuis, partisipasi kelas, dan uji kompetensi. Pembelajaran mata kuliah Marketing Management dilaksanakan selama kurang lebih 16 pertemuan, di mana terdiri dari 2 kali penugasan dan 2 kali uji kompetensi. Adapun bobot penilaiannya untuk penugasan sebesar 20% dan uji kompetensi sebesar 30%, sehingga total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Marketing Management atau Manajemen Pemasaran. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar segala yang kita dapatkan hari ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya dan jadi amal jariah untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita mau pelajari terkait dengan manajemen pemasaran, mulai dari strategi STP, terus kemudian nanti kita akan mempelajari terkait dengan marketing mix atau bauran pemasaran, ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita coba fokuskan ya. Hari ini kita membahas terkait dengan manajemen pemasaran. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang pengen mau bertanya, silahkan angkat tangannya terlebih dahulu. Nanti biar nggak jadi rebutan dan jadi nggak kisruh gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal angkat tangan aja kalau bagi yang pengen ada pertanyaan. Oke, kita mulai saja terkait dengan manajemen pemasaran. Yang pertama terkait dengan pasar. Menurut kalian apa yang namanya pasar? Ya. Tempat orang jual beli. Tempat orang jual beli. Ada lagi? Ya. Tempat
tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan sebuah kesepakatan. Oke. Kemudian nih, di sana ada something nih, ada gambar nih di sini. Menurut kalian, gambar apa itu? Pasar, betul sekali. Karena judulnya pasar. Ya, otomatis ya sesimpel itu aja ya. Oke, yang namanya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang bertransaksi melalui produk tertentu. Jadi, yang namanya pasar itu harus ada yang namanya produknya. Kalau nggak ada produknya sebagai medianya, ya, maka nggak ada nih yang mau dipasarkan. Kalau produknya aja nggak ada, ya, gimana mau memasarkan? Saya mau jual ini, mana? Kan nggak ada, kan gitu. Nah, maka harus ada wujudnya dulu nih. Nah, oke, itulah yang namanya pasar. Kemudian apa yang namanya pemasaran? Ya. Seperti ya memperkenalkan suatu produk itu ke halayak atau ke masyarakat. Oke, teknik atau segala sesuatu yang untuk dipakai biar bisa sampai ke konsumen, gitu ya, ke masyarakat yang umum. Oke, semua kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran, itulah yang namanya pemasaran. Oke, seni menciptakan, berkomunikasi dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan tujuan memberikan manfaat kepada organisasi dan para pemangku kepentingannya. Dibilang sebagai seni. Marketing itu merupakan seni nih, ya. Kenapa dibilang seni sih sebenarnya? Sama halnya misalkan nih, kalian mungkin pernah melihat yang namanya lukisan mungkin ya dari para pelukis-pelukis. Kalian ngerti nggak artinya itu apa? Maksudnya apa? Itu corak-corak juga jelas kayak gitu ya menurut kalian gitu ya. Tapi itu ada maknanya, ada value-nya, ada maksudnya. Kalian ngerti nggak? Kan semua orang itu ngerti. Begitu pula pemasaran. Fungsi di pemasaran pun fungsinya adalah untuk itu. Sehingga biar dapat value-nya itu tersampaikan bahwa produk ini itu produk yang bagus, bahwa produk ini itu memiliki value yang setidaknya kalau misalkan kalian mendapatkannya, kalian berkorban karenanya, kalian bisa mengerti kenapa sih kalian harus berkorban untuk mendapatkan sebuah produk tersebut. Itulah seninya di sana. Sehingga itu pun juga nggak semua perusahaan itu bisa memasarkan produknya, walaupun dengan teknik yang sama, bisa jadi penyampaiannya akan berbeda-beda. Oke, next. Sekarang manajemen pemasaran, ya. Yang namanya manajemen pemasaran adalah bagaimana kita mengatur nih ya, mengatur atau mengendalikan pemasaran secara efektif. Proses perencanaan dan pelaksanaan konsep penetapan harga, promosi, distribusi produk untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran dan dengan tujuan untuk memuaskan yang namanya konsumen dan perusahaan. Menurut Philip Kotler pada tahun 1994, ya. Terus kemudian seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan mengembangkan konsumen melalui penciptaan, penyampaian dan mengkomunikasikan yang namanya customer value. Ya, yang namanya customer value itu terkait dengan nilai. Ya, bagaimana kita bisa melihat sebuah produk ini bernilai atau tidak. Ya, nah inilah fungsi dari manajemen pemasaran adalah untuk itu, menyampaikan itu tadi. Kemudian siapa pemain pasar? Di dalam bisnis gitu ya, ada pemain pasarnya, yaitu yang pertama adalah marketers atau sebagai produsennya, ya, dengan menggunakan produknya. Kemudian yang kedua itu adalah konsumennya dengan dia memiliki daya belinya. Apa hanya mereka saja? Tidak, ya. Ada marketers yang lain. Jadi ada di dalam bisnis itu mereka saling bersaing antara satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan konsumennya, kan gitu, ya. Jadi jangan dikira kalian mau mempunyai usaha itu cuma kalian doang yang usaha. Masih banyak pengusaha-pengusaha yang lain yang bisa jadi menggantikan produk kalian atau mengkomplementkan produk kalian atau membuat menjadi komplit produknya, gitu ya. Terus tahapan di dalam analisa pemasaran. Yang pertama kita kudu ngerti yang namanya lingkungan ini tadi ya. Kita ngerti kondisinya seperti apa, ya. Lingkungannya seperti apa? Apa yang sedang berkembang saat ini? Ya, apa yang sedang viral kalau zaman sekarang, ya, apa sih yang lagi booming di TikTok, ya, di Instagram, ya, itu kira-kira apa yang sedang berlaku sekarang. Kemudian perilakunya bagaimana, segmen yang dituju itu seperti apa saja, target pasarnya siapa, kemudian positioningnya bagaimana, ya, kemudian strategi, taktik organisasi dan pelaksanaan serta pengendaliannya. Apakah berhenti sampai sini? Enggak. Yang namanya pemasaran itu selalu bergulir terus. Ya, dievaluasi, oh ternyata sekarang udah nggak zaman lagi nih produk kayak begini, ya.
nanti ada pengembangan produknya. Apa sih yang sedang berkembang saat ini? Apa yang sedang viral? Kita kudu beradaptasi dengan kondisi masyarakat saat ini. Yang disukai anak-anak zaman sekarang itu yang seperti apa? Ya, maka kita harus bisa menyesuaikan terkait dengan itu. Next. STP, segmenting, targeting, positioning. Ya. STP strategi ini adalah tindakan mengelompokkan pasar yang masih heterogen menjadi lebih homogen, lebih mengerucut. Karena kalau kalian menyasar ke semua segmen, ya itu ya mabok cuy, banyak banget. Ya. Konsumen itu kan berbagai macam. Maka kita kelompokkan ini tadi. Terus kemudian kita memilih yang mana. Setelah memilih, kita tempatkan di benak mereka bahwa produk ini memang untuk mereka. Itulah strategi STP. Ya. Oke, kita bahas terkait dengan dasar segmentasi pasar sekarang. Segmentasi pasar itu ada 4 dasarnya. Yaitu apa saja? Oke, geografis yang pertama. Membagi pasar menjadi unit-unit berdasarkan perbedaan wilayah, negara, provinsi, kabupaten, kota, desa, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Wilayahnya, ya, terkait dengan kewilayahannya. Sebagai contoh nih, kalian jualan jaket, kan beda gak kira-kira jaketnya untuk orang-orang di dataran tinggi sama orang-orang di perkotaan? Beda. Jangan sampai kebalik. Orang kota pakai jaket tebal dikira orang gila. Lu ngapain pakai jaket tebal-tebal? Sebaliknya, ya, kalau pakai jaket yang tipis di gunung gimana? Kedinginan. Tapi beda dengan warok. Warok kan yang beda ya, jadi dia bisa tetap bertahan walaupun dengan kaos singlet dan sebagainya naik gunung, geleng-geleng itu kondisi yang berbeda gitu ya. Tapi pasar utamanya adalah kalau misalkan terkait dengan jaket disesuaikan dengan kewilayahannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah demografis. Demografis ini adalah segmentasi berdasarkan faktor kehidupan, ya. Variabel kemanusiaan, ada jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, ya, kebangsaan, ukuran keluarga dan siklus hidup keluarga. Ya, semakin spesifik akan kita bisa menyusun yang namanya strategi itu menjadi lebih baik lagi, lebih rigid lagi, lebih tepat sasarannya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada segmentasi berdasarkan psikografis, ya. Upaya membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang berbeda, ya, berdasarkan kelas sosial, ya, gaya hidup dan karakteristik kepribadian, ya. Psikografis ini tadi tergantung pada gaya hidupnya seperti apa sih. Sebagai contoh nih, mungkin beberapa di antara kalian ada yang, wah kalau saya pengen makan malamnya itu ya di kafe lah, misalnya. Sorry kalau cuma di burjo, ya, nggak level gitu ya. Nanti bikin mencret juga. Misalnya gitu ya. Nah, ada pula saya nggak sanggup Pak di kafe, terlalu mahal. Ngopi aja di burjo, nggak perlu sampai ke Starbucks misalnya. Di Starbucks buat apa Pak? Satu kopi itu harganya sampai 40.000, 50.000. Di burjo Pak, satu kopi untuk selamanya. Dari kalian berangkat sampai pulang mungkin nggak bisa habis gitu ya. Nah, ini terkait dengan gaya hidup. Ada yang gaya hidupnya itu mewah, ada yang gaya hidupnya hedon, apa-apa kudu mewah, kudu mahal, kudu branded, ya. Ada yang orang yang tipikalnya adalah ya udah sederhana, walaupun punya banyak duit, dia nggak menampakkan duitnya. Dia punya mobil, nggak menampakkan mobilnya, ya. Tapi udah jalan aja sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang seperti itu. Ada yang memang bukan ada mobil, tapi memang nggak ada mobil, makanya nggak nyetir dan sebagainya, ya. Karena memang nggak punya duit, gitu ya. Nah, inilah gaya hidup orang itu akan terbawa dengan lingkungannya juga. Oke. Berikutnya terkait dengan perilaku sekarang. Membagi pasar beberapa kelompok berbeda berdasarkan perilakunya. Ada tipikal orang ya, yang dimana dia itu menggunakan produk itu ada yang sesuai dengan manfaatnya aja, ya. Ada tipikal orang yang misalkan sama-sama tas, ya. Menurut kalian tas mana yang paling cocok nih? Nah, beda-beda. Ada yang pakai ransel tuh ya, ada yang mungkin pakai sling ya, ada yang mungkin nggak apa-apa, ya. Mungkin diantara kalian ada yang mungkin tasnya kecil doang. Ada peruntukannya, tas untuk kuliah berbeda, tas untuk ke mall beda, bener kan? Iya. Iya lagi pada ngaku kan? Nah, untuk main beda lagi, untuk camping sama nggak dengan untuk ke mall? Beda jelas. Nah ini terkait dengan manfaatnya. Walaupun sama-sama tas untuk membawa sesuatu itu tapi punya
manfaat yang berbeda-beda, sehingga orang dibagi-bagi berdasarkan kemanfaatannya, berdasarkan perilakunya. Oke, berikutnya terkait dengan menetapkan pasar sasaran, ya. Yang pertama bisa diukur, ada ukurannya. Ukurannya gimana sih? Ada yang tahu? Cara mengukur pasar sasarannya gimana? Banyak enggaknya gimana? Ada yang punya ide? Kira-kira sebuah bisnis ini, ya, bakal ramai nggak sih? Bisa dilihat dari mana? Menurut kalian? Jumlah peminat bisa tahu dari mana? Testimoni, Pak. Testimoni, survei, apa lagi? Observasi, ya, sama. Pernah nggak melihat misalkan nih di YouTube, di TikTok, ini bakal muncul produk keluaran baru? Ada yang komen nggak? Nah, yang komen banyak nggak? Banyak yang view nggak? Banyak yang hujat nggak? Itu. Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata kita mau nge-spill produk sebelum kita jualan, itu mereka sudah banyak yang komentar, oh ternyata produk kita banyak yang suka. Dari sini kita coba keluarkan sejumlah produk baru, ya, booming nih, kita rilis. Begitu rilis, kok ternyata ada peminatnya makin banyak, ya. Nah dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata ini keminatannya bisa makin banyak, bisa dilihat dari jumlah view, jumlah rating, jumlah penjualan, ya. Ini ukurannya. Ya, dari ukuran ini tadi kita lanjutnya adalah bisa dicapai nggak? Kita mengukur ini tadi, kira-kira bisa dicapai nggak? Kita memperkirakan konsumennya sejumlah sampai 1.000 orang, tapi beneran 1.000 nggak? Kalaupun misalkan beneran bisa 1.000, bisa dicapai nggak bikin 1.000? Misalkan nih, usahanya di bidang makanan rames misalnya. Makanan rames, satu hari ada pesanan sampai 1.000 porsi, sanggup nggak? Tergantung. Kalau sendirian juga sanggup, lempoh tangannya, ya, ngebungkusi dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau misalkan, ya, kita punya karyawan, kita mempekerjakan karyawan, kan berarti kemungkinan untuk memproduksi lebih banyak ada mungkin kan. Nah, maka pertimbangannya banyak, sehingga ketika pertama kita melihat sebuah pasar ini tadi, kira-kira bisa dicapai nggak sih? Terlalu muluk-muluk nggak kita menentukan jumlah pasarnya ini tadi? Oke, next. Berikutnya terkait dengan besar cakupannya, berapa banyak, ya. Terus dapat dilaksanakan atau tidak? Jangan-jangan selama ini kalian cuma memikirkan doang strateginya seperti apa, tapi bingung nih, ya. Kira-kira bagaimana ya? Bisa dilaksanakan nggak ya? Ya, jangan-jangan nggak bisa dilaksanakan. Kita mau bikin pengalengan produk apa ya? Gudeg misalnya. Lah kamu punya alatnya nggak? Misalnya untuk mengalengkan gudegnya. Kalau nggak punya, ada nggak alatnya sekarang? Alatnya aja belum diciptakan misalnya. Lah gimana kalian mau membuat bisnis tersebut kan itu? Nah, maka dalam hal ini kita juga mempertimbangkan juga kira-kira bisnis tersebut itu benar-benar bisa dilaksanakan ya. Terus perlu diingat ya bahwa setiap orang itu berbeda-beda ya penanganannya. So, different people, different needs, different handle. Setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhannya pun berbeda-beda, sehingga penanganannya tiap orang itu berbeda-beda. Tapi bukan berarti setiap konsumen itu berarti perlu dispesifikkan. Kalau produk-produk yang spesial, oke. Tapi kalau produk-produknya adalah produk convenient atau produk kebutuhan sehari-hari, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengelompokkan orang-orangnya tipikalnya yang gimana sih? Orang yang sukanya yang irit-irit, kecil-kecil, kita kasih yang saset. Isinya adalah keluarga, kita kasih family pack. Orangnya adalah sukanya ya cuma hidup sendiri gitu ya, tapi kebutuhannya banyak untuk keluarga kecilnya, maka kita ambil untuk produk-produk yang middle misalkan. Ya, maka disesuaikan dengan kebutuhan pasarnya seperti apa. Oke. Berikutnya, branding position analysis, yaitu terkait dengan nama, istilah, tanda, simbol dan sebagainya nih ya. Ini contoh dari brandnya, ya, brand sebuah produk ya. Kalian mungkin sering melihat yang brand itu tidak hanya penamanya saja, tapi bentuknya, warnanya, dan sebagainya, image-nya juga termasuk di dalamnya. Positioning itu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran, sehingga konsumen ini yakin betul bahwa produk yang ingin kita sampaikan ini tadi memang untuk mereka. Ya, maksudnya gimana? Kalau misalkan kita mengiklankan memang sesuai dengan segmen yang akan kita tuju itu tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya.
Ya. Izin tanya Pak, kebetulan di keluarga saya ini kan punya suatu usaha Pak, usaha Oke. keluarga ini. Namanya dia bisnis makanan kayak Ramsmir. Oke. Pak, bagaimana ya Pak STP ini dapat diterapkan di usaha itu biar bisa berkembang lebih besar gitu Pak? Oke, terkait dengan segmen yang tujuh di mana dulu nih? Ya, kalau yang perusahaan makanan ya berarti makanannya ada bungkusnya gitu, apa boxnya. Iya. Nah, terkait dengan itu kita bisa masuk kasih brandnya di sana. Minimal nih kasih namanya apa, terus kemudian nomor handphone yang mungkin bisa dihubungi sehingga konsumen ketika nanti mau membeli ulang tinggal menghubungi yang ada di sana. Ya, itu sekaligus untuk promosi jadinya. Ya, terkait dengan harga mungkin bisa kita kiak-kiok lah ya, itu tergantung pada permintaannya kayak gimana. Semakin banyak permintaannya maka kita mungkin bisa, oh ternyata makin laris ya coba dinaikkan. Kok masih laris, naikkan lagi. Tapi kalau misalkan udah laris nih, udah mentok di situ, ya udah pertahankan. Ya, pertahankan yang namanya image, pertahankan yang namanya kualitas dari produknya. Kalau memang untuk orang lain dianggap bahwa makanan itu enak gitu ya, tetap pertahankan bahwa makanan itu selalu enak. Ya, jangan sampai kemudian karena banyaknya ya jumlah orang yang membeli terus kemudian diturunkan yang namanya kualitasnya. Karena kalau manusia yang membuat itu memungkinkan ada tempat titik capeknya. Kadang suatu ketika banyak banget nih yang beli gitu ya. Bukannya nggak bersyukur, tapi gimana tenaganya itu juga habis. Maka kalau misalnya semakin banyak ini tadi coba dipikirkan terkait dengan menambah karyawan gimana. Ya. Nah ini jadi bisnisnya jadi lebih besar lagi terkait dengan itu. Mungkin ada tanggapan lain? Oke sudah. Ada lagi mungkin? Ya. Mungkin bagaimana Pak cara menentukan target pasar yang potensial bagi sekarang kan udah banyak yang serba digital ya Pak. Ya. Nah, cara menentukan target pasar yang potensial bagi pengusaha yang baru mulai bisnis itu gimana Pak? Oke, kita melihat pasar dulu nih. Mereka sukanya yang kayak gimana? Ya. Sukanya kalau misalkan nih terkait dengan model, terkait dengan warna. Kalau misalkan nih di industri fashion misalnya ya, kalau kita kerucutkan ya, di industri fashion rata-rata sukanya kayak gimana? Tahun lalu misalkan Lebaran, itu ada yang apa shimmering gitu ya. Nah, ini kan apa namanya yang jadi digemari, walaupun ujung-ujungnya karena mungkin malu atau gimana akhirnya nggak laku gitu ya. Kalau yang lalu nih ya ada warna yang hijau apa tuh ya? Sage. Nah, terkait dengan sage ini tadi langsung laris. Ya, maka usahanya kita sesuaikan ya dengan apa yang diminati oleh konsumen saat ini. Ya, nah tapi berbeda halnya kalau misalkan perusahaanmu adalah perusahaan leader, ya, yang memang menguasai pangsa pasar, maka apapun yang kamu tentukan mereka akan mengikuti. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang confident yang saling mengikuti antara satu dengan yang lain, kita lihat trennya kayak gimana, tren yang disukai oleh orang itu seperti apa. Nah, ketika banyak yang membeli ini tadi, wah ini potensi untuk kita bisa ikut jualan di sana. Ya. Nah sekarang kita bisa mengetahui kira-kira kemampuannya kayak gimana sih. Kalau misalkan kita mau menjual, ya terkait dengan harga misalkan, harganya kayak gimana? Ya, harganya kira-kira bisa nggak kita bersaing dengan yang sudah ada saat ini? Ya, jangan-jangan kita begitu jual, ternyata biaya produksinya mahal. Ya. Kita ketika jual dengan harga yang mahal, konsumennya nggak jadi beli dong kalau begitu. Maka bagaimana caranya? Oh kita coba tekan biayanya, misalnya dengan menggunakan cari bahan baku atau enggak supplier yang bisa memberikan harga yang relatif lebih murah misalkan. Ya, itu salah satu caranya gitu. Kalau caranya banyak sekali, ya. Tinggal dieksplor apa yang sedang digemari oleh masyarakat saat ini, ya. Terus kemudian kita bisa menyesuaikan beradaptasi dengan kondisi masyarakat saat ini, apa yang sedang viral, apa yang sedang banyak di like misalnya, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke. Kira-kira seperti itu aja untuk materi pada hari ini ya terkait dengan marketing ini tadi ya, bagaimana kita bisa memasarkan sebuah produk, bagaimana kita bisa memberikan value terhadap produk itu sehingga konsumen ketika mendapatkan produk itu mereka mau untuk mengeluarkan effort lebih banyak dan mau berkorban sehingga apapun yang dikorbankan oleh customer ini tadi mereka rela gitu ya. Oh memang ini worth it kok untuk bicara. Kurang lebihnya seperti itu untuk mata kuliah hari ini ya terkait dengan manajemen pemasaran. Kita cukupkan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.